Dari informasi yang ia baca, ia menjelaskan bahwa apa yang aku alami kemungkinan besar karena ketidaksempurnaan alat kelaminku. Masa remajaku dipenuhi kebimbangan tentang statusku. Sebenarnya bukan hanya aku yang bertanya-tanya. Orang tuaku, tetangga, dan teman-temanku pun ikut kebingungan. Mereka takjub dengan kehadiran kumis di bibir dan jakun di tenggorokanku. Aneh. Jangankan mereka yang mengenalku. Orang-orang yang tak sengaja bertemu denganku di jalan pun dapat dengan mudah merasakan adanya kejanggalan pada penampilan fisikku. Cowok-cowok suka nongkrong kan dari kelas lewat sampai sekolahan tahu. Oh, saya malu. Sebagai orang tua, tentu saja ayah dan ibu kalang kabut mengenai status jenis kelaminku. Terlebih-lebih ibu, sebagai perempuan, ia tahu aku seharusnya sudah mengalami masa menstruasi dan memiliki buah dada. Betul aja, SMP itu kan harusnya yang namanya perempuan itu kan harusnya ininya kan jadi susunya, terus apa itu men. Nah, ternyata anak saya enggak, malah tumbuh kumis dan ini jakunnya. Di situ saya mulai was-was. Kok ini anak saya kok nggak seperti anak yang lain. Orang tuaku berusaha menanyakan hal ini kepadaku. Namun, aku bukan memberi jawaban kepada mereka, tapi justru marah. Maklum, keadaanku membuatku begitu sensitif. Tenangnya teh, kabiri suka sibuk gitu katanya. Lagi sok naon sudah kalau banget Gusti. Hayang sadar ngalihat gitu aja. Jenis kelaminku yang menjadi pertentangan terus berlanjut hingga aku duduk di bangku semia. Selain di rumah, kondisi fisikku juga menjadi pembicaraan di Bendara sekolah. siapa nih? Teman-teman seringkali tertangkap basah olehku ketika mereka membicarakan diriku. Bahkan banyak pula yang tak sungkan memandangku dengan tatapan aneh, seolah-olah aku adalah makhluk menjijikkan. Bukannya membantuku, mereka malah mencela dan menjauhiku. Sempat seingat saya berapa kali nangis. Sampai satu kelas bingung. Kenapa? Saya nggak ceritain. Orangnya mah fair lah gitu, nggak apa, lamun pedit lah, kalau di Sunda mah pedit enggak. Iya, kalau punya apa-apa dia kasih sama teman-teman, cuman teman-temannya aja yang gitu. Pun tumbuh menjadi anak yang mudah tersinggung, pemalu, dan rendah diri. Cuman ya kelihatannya ada pendiam, minder, nggak mau gaul. Bukan hanya kejiwaanku yang terganggu, aku juga mulai kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Di dalam pikiranku hanya ada pertanyaan seputar kelainanku. Dan akhirnya nilai belajarku pun terus turun drastis. Nggak konsen pelajaran. Saya berpikir gini, buat apa sekolah dah gini gitu. Sungguh membingungkan keadaan waktu itu. Kondisi fisikku semakin menunjukkan sisi kejantanannya. Namun aku sama sekali tak tertarik melihat tubuh perempuan. Bahkan aku justru jatuh cinta dengan seorang lelaki. Aku bingung bukan kepala. Tapi aku mati-matian berusaha mengingkari kenyataan dan bersikap seolah-olah aku perempuan normal.
Padahal kumis terus menebal, suara kian membesar, tapi aku tak jua menanggalkan rokku. Panjangin sih digerai karena diikat. Pakai rok, pakai celana. Masalahku akhirnya terbaca juga oleh guruku. Guruku lantas menyuruhku memeriksakan diri ke dokter. Saat itu aku menolaknya. Mungkin karena bosan tak dihiraukan, akhirnya orang tua dan guru berhenti menasehatiku. Namun menjelang lulus MEA, kepala sekolah kembali berusaha membujukku. Dari informasi yang ia baca, ia menjelaskan bahwa apa yang aku alami kemungkinan besar karena ketidaksempurnaan alat kelaminku. Dan itu dapat diubah dengan menjalani operasi. Waktu mau tamat itu mau tamat di sekolah, nanyain kepala sekolah nanyain. Ya daripada nggak sudah keluar nanti susah lagi, mendingan sekarang katanya operasi untuk membedakan dalam ijazah. Bisa ditebak, aku kembali menolaknya. Alasan penolakan itu beragam. Dari mulai takut operasi itu gagal, hingga ketakutan menerima kenyataan kalau aku memang seorang lelaki.